Assalamualaikum, welcome to our channel. Semoga teman-teman yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku bakalan sharing drama pasca aku mau melahirkan anak pertama. Itu Aspar ya, Aspar nih, drama melahirkan Aspar. Pas aku mau melahirkan Aspar ini kan HPL-nya, jadi aku ada 3 referensi nih ya. Yang pertama, aku ceknya di puskesmas, HPL-nya itu 23 Agustus. Dan aku puskesmas nyaranin buat USG biar ketahuan itu hamil apa enggak. Nah, kita pergi USG itu. Di USG HPL-nya tanggal 30 Agustus. Nah, singkat cerita, pada saat kita udah ke minggu 37, kita dirujuk oleh puskesmas karena aku memiliki gula darah yang tinggi, kata orang puskesmas, dan itu sangat mengkhawatirkan. Kalau ibu hamil memiliki gula darah yang tinggi, kemungkinan besar dia tidak bisa melahirkan normal dan harus di SC. Kemudian aku dirujuk oleh puskesmas ke rumah sakit pemerintah. Nah, rujukan puskesmas ya. Nah, setelah kita cek di situ di USG-nya, katanya HPL aku itu di tanggal 15-an. Jauh banget ya bedanya, 15. Yang rujukan dari puskesmas 15, yang tempat kita USG biasa 30, sedangkan puskesmas 23. Ini sangat membingungkan kan? Sangat-sangat membingungkan ya. Aku bingung banget soal ini. Nah, ketika kita udah cek di rumah sakit yang direkomendasikan puskesmas, katanya tanggal 15 itu aku udah melahirkan. Tapi ini udah lewat, tapi nggak juga melahirkan. Dicek sama dia di USG, katanya pinggul aku kecil, jadi nggak bisa melahirkan secara normal. Karena pinggul aku kecil, akhirnya rumah sakit itu menyarankan aku untuk sesar pada tanggal 23 tersebut, yang berdasarkan HPL dari puskesmas. Aku ini ya, jadi aku bingung, kok tanggal 15 ya HPL-nya, kok sebentar banget, nggak sampai 39 minggu, baru 37 minggu aku hamil, masa udah mau sesar aja, dan alasannya pinggul kecil. Jadi aku kurang percaya atas tindakan rumah sakit tersebut. Jadi sorenya aku pergi, sore tanggal 22 Agustus, yang besoknya aku udah dijadwalin buat operasi sesar. Aku ke tempat USG yang biasa ya, yang HPL-nya itu tanggal 30 Agustus. Nah, tanggal 22-nya itu aku ke tempat USG yang HPL-nya 30 Agustus itu. Nah, diperiksa sama dokter itu, katanya pinggul aku nggak kecil kok, ini bisa kok untuk lahiran normal. Dan dokter itu menyarankan kalau mau aku bantu bisa ininya semacam kontraksi itu, tapi kontraksinya itu diberikan kontraksi semacam induksi alami. Jadi kayak ngelihat udah pembukaan berapa, kayak gitu aja dia ngasih ininya ya, kontraksinya. Jadi bentar, ini Aspar. Jadi setelah udah diituin sama dokternya ya, dikasih induksi alami cuma dikorek-korek gitu di dalam, dicek apakah pinggulnya kecil apa enggak. Nah, kata dokter itu ternyata pinggul aku nggak kecil dan ini bisa untuk melahirkan normal. Ini dong
alhamdulillah aku senang banget ya dengar itu. Dan akhirnya semenjak aku diinduksi itu aku merasakan sakitnya luar biasa banget loh. Semenjak diinduksi itu sakit banget, sakit kayaknya kepalanya tuh udah nusuk-nusuk ke bawah gitu, udah nusuk-nusuk ke bawah. Jadi aku periksa itu jam 7 ya, jam 7 malam. Sampai di rumah aku merasakan sakit, pengen pipis. Sebelum aku periksa itu USG itu ya, sebelum diinduksi induksi alami, aku udah ngerasain kebelet pipis mulu. Pas mau pergi ke tempat USG mau pipis. Nah, ketika mau ngambil mobil pipis juga. Jadi jarak rumah aku dengan mobil itu agak jauh. Jadi agak jauh, sekitar 5 menitan lah ya. Jangan. Sekitar 5 menitan. 5 menit aja jaraknya aku udah mau pipis lagi. Nah, sampai di rumah sakit di tempat USG aku itu mau pipis juga. Kayaknya itu udah menandakan aku mau lahiran ya. Jadi jam 7 itu aku diinduksi alami. Jam 10 malam aku udah berdarah, tapi ngeflek aja, belum banyak darah yang melimpah-limpah ruah tuh gitu, enggak. Ngefleknya agak banyak sih di LCD ya. Jadi aku konsultasi sama dokter yang ngasih induksi alami tadi. Dok, ini aku udah mengalami flek darah yang cukup banyak nih nempel di CD. Terus gimana tindakan selanjutnya, Dok? Coba cek ke puskesmas di mana tempat kamu mau melahirkan. Mana tahu ada terjadi pemajuan pembukaan. Tadi sebelum dikasih induksi alami aku udah mengalami pembukaan 1. Tapi kata dokter itu kalau pembukaan 1, 2, 3, 4 itu sama aja tidak ada namanya pembukaan untuk melahirkan cepat. Kalau untuk melahirkan cepat itu di pembukaan 4. Pembukaan 1 sampai 4 itu tiada berarti katanya. Jadi 1, 2, 3 itu nggak berarti, masih lama banget untuk lahiran. Jadi aku ke puskesmasnya, nyampe di puskesmas aku dicek, ternyata aku udah di pembukaan 2. Nah, udah di pembukaan 2, puskesmas bilang rumahnya jauh apa enggak? Lumayan jauh sih jarak puskesmas dari rumah aku. Jadi aku memutuskan untuk nginep di puskesmas. Dan alhasil selagi kita di puskesmas, aku mungkin panik karena mau ngelahirin. Aku meriang, badan aku meriang. Terus detak jantung aku nggak stabil, dan juga detak jantungnya Aspar juga tinggi, nggak pernah di bawah 170. Dan karena gula darah aku yang tinggi, akhirnya orang-orang puskesmas mengirim aku ke rumah sakit. Nah, itu kejadiannya udah sekitaran subuh ya, gengs. Di subuh itu ada beberapa rumah sakit yang dihubungi oleh puskesmas itu, tapi cuman satu rumah sakit yang menerima panggilan dari puskesmas itu, yang bersedia menerima aku. Yang lainnya tidak menjawab, tidak mengangkat. Nah, ternyata rumah sakit yang menerima panggilan dari puskesmas aku itu adalah rumah sakit yang diwanti-wanti banget nih sama bidan yang selalu ngecek kehamilan aku di puskesmas. Ibu, kalau nanti ini lahiran jangan di rumah sakit ini ya, soalnya di rumah sakit ini sering main belek aja, main sesar aja katanya. Nah, aku bilang dong ke suami aku, jangan di sana dong, soalnya di situ kan udah diwanti-wanti sama bidan kita yang selalu periksa kehamilan bahwa itu main belek aja. Terus suami bilang,
karena rumah sakitnya satu-satunya yang menerima panggilan, harus gimana lagi ya, mau nggak mau kita harus nerima itu. Dan orang puskesmas bilang aku udah urgent banget nih ya, karena jantung anak aku nggak stabil, tinggi banget 170. Pada saat itu aku juga udah di oksigen sih. Nah waktu subuh itu aku juga udah ada berdarah lagi. Jadi aku udah 2 kali berdarah, jam 10 sama subuh apa jam 3 gitulah. Aku udah berdarah itu ya. Dan itu katanya udah pembukaan 2,5. Nah alhasil kita ngambil aja itu rumah sakit yang katanya sering main belek-belek aja. Jadi jam 6 pagi aku udah di rumah sakit itu. Jam 6 pagi aku udah di rumah sakit itu, dan ternyata aku baru dapat tempat lahiran itu jam 8. Dan itu nggak ada sama sekali dokter ngecek aku ya, cuman perawat aja. Perawat ngecek pembukaan. Terus tiba-tiba, kenapa sayang? Tuh, tiba-tiba aja ada keputusan aku sesar. Nanti jam 1 siang abis Jumat kita sesar ya katanya. Aku nggak mau terima ya. Terus aku tanya, ini kenapa kok bisa sesar? Karena kepala anak ibu masih tinggi. Dan dokternya juga pergi ngecek aku. Dia ngecek udah pembukaan berapa. Aku tanya ke dokternya, ini dokter tadi kan aku ada pendarahan lagi nih sekitar jam 12-an. Sekarang udah pembukaan berapa dokter? Ada tambahan pembukaan nggak? Dokternya buru-buru jawab. Yang jawab cuma perawat. Katanya kepala anak ibu masih tinggi, jadi harus disesar. Katanya takutnya nanti anaknya kenapa-napa. Ini semua tidak masuk akal sama sekali ya. Soalnya kalau kepala anak yang masih tinggi itu tuh kan hal yang normal, hal yang biasa ya kan, hal yang biasa. Tandanya emang pembukaannya belum maju, makanya memang masih tinggi kepalanya. Orang nungguin lahiran dari pembukaan 2 itu sampai seminggu. Nya Ramadhani karena dia punya duit banyak kali ya, jadi bisa ini. Hari Sabtu dia pembukaan 2. Akhirnya hari Sabtu lagi dia baru diputuskan buat sesar. Semua cara udah dicoba, induksi nggak juga keluar, akhirnya baru disesar. Sedangkan aku nggak ada kenapa-napa, cuman alasannya kepala tinggi udah langsung main sesar. Dan itu jam 10 malam sampai jam 1 siang itu masih hal yang wajar, masih sebentar durasinya, aku masih bisa buat normal. Tapi karena aku BPJS, jadi ya menurut aja lah kata dokter di sana. Kita nggak banyak minta. Kalau aku banyak duit ya aku bakalan minta pindah rumah sakit. Nggak mau sesar karena itu alasannya nggak masuk akal sama sekali. Nah ini pelajaran penting buat bunda-bunda. Lebih baik kalau ini kita ini deh bayar sendiri, kayak ke bidan yang recommended tuh kan sekarang ada tuh yang viral, lahiran normal dengan cara tiup-tiup aja. Nah aku saranin pergi ke sana deh daripada rujukan BPJS-an. Itu aku sangat menyesal sekali akan hal itu. Oke, aku rasa sekian dan terima kasih udah dengerin curhatan aku tentang drama persalinan. Semoga kejadian yang aku alami nggak terjadi sama ibu-ibu yang akan melahirkan ya, atau anak-anaknya atau yang lain-lainnya. Oke.
Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.